Hingar-bingar panggung hiburan telah jauh dari dirinya. Keputusannya hijrah dari dunia musik membuat Reza tampil menjadi sosok yang lebih sederhana. Perlahan namun pasti, keinginan Reza untuk mendalami Islam terus ia tekuni. Kini ia banyak menghabiskan waktu bersama dengan 3 buah hatinya, mengurus usaha dan terus berdakwah mengajak kepada kebaikan. Mas Reza, Anda baru saja kembali dari India. Iya, India Bangladesh. Apa yang Anda lakukan di India? Saya ada program bareng sama teman-teman tuh, jadi keliling 2 tempat tuh. India, Bangladesh. Tapi di India tuh dipecah lagi ke beberapa tempat di India. Ternyata dia penduduknya sangat banyak ya maksudnya, dan basic Islamnya gede, besar. Dan apa programnya, apa kegiatan Anda? Saya belajar agama, jadi saya ada beberapa ulama besar di sana, banyak ulama ya, ulama-ulama yang Kok bisa jauh sekali ya sampai ke India ya? Siapa yang mengajak? Enggak, bukan diajak sih, itu saya bikin program. Okay. Saya program, dan teman-teman saya juga kan, bukan saya sendiri, bareng-bareng. Kita apa namanya? Huruj, kalau kata orang huruj. Huruj. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Hijrah. Nah, hijrah, saya pindah ke satu tempat lain ke tempat lain. Sama polanya mungkin dari masjid ke masjid. Gitu aja. Pada saat Anda sedang mungkin bimbang untuk meninggalkan kehidupan lama Anda, apa kata istri Anda? Sikapnya bagaimana waktu itu? Dia terima. Karena dia kenal Mas Reza kan sebagai anak band begitu kan, waktu menikah juga sebagai anak band. Betul. Pertama-tama dia belum paham urusan begini, dan saya tidak memaksa gitu. Dia jalanin gitu. Nanti satu step saya akan perlihatkan, ini kehidupan A, ini kehidupan B gitu. Kehidupan A saya lagi jalanin itu, kehidupan B saya juga lagi jalanin gitu. Nanti dia perlihatkan sendiri, ini yang mana yang bagusnya nih. Nah, sampai dia bilang, kayaknya kamu harus stop mungkin di kehidupan A. Nanti kita coba jalani di kehidupan B. Karena mungkin dengan banyak pertimbangan segala macam. Kira-kira apa? Apa yang juga memotivasi sang istri Dewi waktu itu ya untuk ya sudahlah kita hijrah saja begitu. Yang paling penting itu satu, mungkin lebih banyak waktunya di rumah. Oke, soal kualitas waktu bersama keluarga. Suatu keluarga. Terus kedua, kayaknya kehidupan saya, dia bilang mungkin kamu udah harus hijrah dari situ. Maksudnya bukan karena cemburu banyak perempuan gitu kan di kehidupan seorang, mungkin bukan seorang, saya tidak menuduh, tapi gaya hidupnya lah ya, seorang rocker begitu. Dia paham urusan itu dan semua termasuk yang Mbak bilang. Dan kesininya mungkin dia lagi belajar agama juga, dia tahu. Nah, sampai dia bilang gini, ya udah terserah kamu, itu pilihan yang benar. Kalau itu pilihan kamu yang ambil, itu bagus, dia bilang gitu. Nanti coba kita sama-sama jalanin gitu. Saya nggak mau kalau dia ngomong terserah kamu. Nah, itu berarti masih berat gitu. Nah, tapi karena dia bilang memberikan penguatan ya udah, itu yang kamu ambil, itu saya pilih itu. Karena saya paham urusan kayak begini, urusan jalan hidup ke depannya semacam apa. Biarlah kita hidup dengan apa adanya, tapi dengan senang hati, maksudnya lebih sama-sama, lebih apa. Karena ini kehidupan yang jauh berbeda kan, maksudnya Mas Reza tentu sadarkan ya. Nah, kemudian sekarang dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana yang tadi Mas Reza cerita begitu ya. Nah, itu terpikir tidak bahwa kehidupan saya akan jauh drastis, mungkin secara ekonomi juga begitu ya. Nah, kemudian apa akhirnya waktu itu pertimbangannya? Tapi kalau bicara dengan kehidupan yang dulu dan serba ada, saya bukan tipe orang yang saya udah selesai dan saya bisa lebih ikhlas gitu dengan kehidupan yang lebih baru gitu kan, dan harus ditinggalkan kan. Saya udah pikir itu udah lama, itu mah hampir setahun lah. Jadi saya udah mateng gitu. Udah saya harus ngambil keputusan.
saya harus tinggalin semua. Nah kalau begitu bagaimana menyeimbangkan bahwa Anda percaya bahwa soleh itu tidak boleh sendirian, sementara teman-teman jangan sampai permennya langsung ditarik lah tadi begitulah istilahnya. Apa yang bisa Anda kesenangannya. lakukan? Saya itu pelan-pelan masuk ke mereka, dan kebiasaan yang lama saya masih tetap ke mereka. Maksudnya saya nggak datang dengan mereka yang ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Saya bukan ustadz, saya bilang itu. Siapa yang paling berkeberatan? Siapa yang paling keras berusaha mempertahankan Anda waktu itu? Semua juga begitu. Kan pada waktu saya ngomong itu pas berempat tuh, pas bertiga tuh. Itu kaji itu. Saya pertama ngomong sama mereka. Ingat di kota apa? Jogja itu kalau nggak salah deh. Beres manggung. Habis manggung? Beres manggung. Kata manajer saya tuh, Ja, udah deh kayaknya ngomong. Saya bilang oke, saya akan bakalan ngomong. Dan pada akhirnya mereka bilang ya udah. Kamu mungkin lagi dengan kesenangan kamu seperti itu, lagi dapat hidayah, ya udah kamu jalanin apa yang kamu jalanin gitu. Semua nih teman-teman. Semuanya iya. Itu Uki, Lukman, Aril, pas berempat. Itu kan momen yang paling susah. Itu terakhir yang paling susah itu. Karena saya 14 tahun sama mereka ya. Iya, sudah seperti keluarga kan? Lebih dari itulah. Jadi band itu mungkin bukan mengenal seperti tetangga sebelah rumah gitu ya. Itu lebih dari itu kayaknya. Karena mungkin kita kemana-mana bareng-bareng gitu ya. Rasa boring itu pasti ada, cuman kehidupan hari-hari udah bareng-bareng gitu masalahnya. Terus saya harus ngomong, saya keluar. Setahun itu Mbak prosesnya. Yang saya pikirin satu itu. Apa? Ngomong ke mereka tuh gimana ya. Karena sudah pasti akan kecewa, Anda tahu itu. Iya gitu. Dan saya masih kira-kira nih, ini ikhlas nggak atau kamu sungguh-sungguh nggak? Akhirnya saya kuatin ya, niat saya bilang ya. Saya bakalan bilang ke mereka. Mas Reza, apa cita-cita terdekat Anda saat ini? Sekarang? Ya. Saya masih pengen menghafizkan Al-Quran. Karena itu hal yang terberat buat saya gitu kan. Umur saya gini, bahasa ngaji aja masih terbata-bata gitu kan. Sampai kapan saya bisa hatamin Al-Quran? Insya Allah masih panjang umur saya bisa dapat sampai 30 juz. Amin. Paling nggak setengahnya saya dengan surat panjang saya bisa lancar gitu. Itu aja cita-cita yang paling dekat. Mas Reza, Anda mengatakan bahwa sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman Noah kan ya? Iya. Sejak akhir tahun atau awal tahun inilah ya? Tanggal 1 ya. Dari situ sampai itu manggung terakhir malam tahun baru ya? Tahun baru. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman di Noah saat ini? Buat teman-teman saya di Noah, lebih semangat, maju terus. Siapapun yang main di belakang, tetap semangat, tetap maju, dapat ide-ide kreatif yang baru. Itu aja buat Noah. Gitu. Mas Reza, terima kasih telah berbagi Sama-sama. cerita di sudut pandang. Terima kasih sama-sama, Mbak. Pada saat Anda resmi menjadi mu'alaf, tetap ada rasa baru itu. Iya, saya ngerasa resmi dikasih kesempatan baru.